Oke, kali ini kita akan bongkar tuntas sebuah studi kasus yang luar biasa. Gimana caranya satu orang bisa membangun kerajaan bisnis triliunan rupiah dengan AI, dan yang lebih penting lagi, apa artinya ini buat kita semua? Yuk, kita mulai dari kutipan ini. Dulu, ini mungkin terdengar kayak fiksi ilmiah ya. Tapi ternyata hari itu datangnya jauh lebih cepat dari yang kita kira. Apa yang dulu cuma bayangan, sekarang jadi kenyataan. Lihat angka ini, 30 triliun. Ini bukan angka main-main loh. Ini adalah proyeksi pendapatan di tahun 2026 dari sebuah perusahaan bernama Medvi yang dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun. Gila kan? Dan ini dia jumlah karyawannya. 0, kosong. Nah, ini yang bikin kita mikir gimana ceritanya. Pendapatan triliunan tapi nggak ada satupun staf yang digaji. Kok bisa? Yuk, kita kenalan lebih jauh sama pendirinya Matthew Gallagher. Dan kita coba pahami perjalanannya yang luar biasa ini. Ini bukan sekedar cerita bisnis biasa. Ini bisa jadi cetak biru masa depan. Nah, di sini nih letak menariknya. Coba deh kita bandingkan. Medvi yang baru seumur jagung bisa dapat pendapatan yang hampir nyamain kompetitornya yang udah tahunan. Tapi lihat margin profitnya, 3 kali lipat lebih besar. Padahal karyawannya hampir nggak ada. Sementara lawannya punya lebih dari 2.000 orang. Ini benar-benar disrupsi. Dan yang bikin cerita ini makin gila, si Matthew Gallagher ini bukan orang dalam Silicon Valley. Dia bukan programmer jagoan, bukan juga lulusan universitas top. Dia belajar semuanya sendiri dari tutorial gratisan di internet dan laporan-laporan publik. Modalnya cuma satu, rasa penasaran yang luar biasa. Oke, jadi apa rahasianya? Kuncinya ada di sini. Dia itu nggak cuma sekedar pakai AI. Dia membangun sebuah tim yang isinya para AI. Jadi apa itu agen AI? Gampangnya gini, bayangin aja Anda punya karyawan digital. Satu AI kita kasih pekerjaan spesifik sebagai ahli keuangan. Satu lagi jadi ahli marketing, yang lain jadi customer service. Nah, Gallagher ini ngebangun kantor yang isinya agen-agen AI ini buat ngejalanin semua fungsi bisnisnya. Dan ini dia mesinnya, cara kerjanya benar-benar berlian. Jadi gini, pertama, si agen keuangan ngecek data tiap hari. Begitu dia lihat, wih profit lagi naik, dia langsung ngobrol sama agen pemasaran, kasih sinyal, naikin budget iklan gih. Nah, si agen pemasaran langsung gerak cepat. Dia pakai Midjourney buat bikin iklan-iklan baru, terus langsung meluncurkan kampanye. Nggak berhenti di situ, agen customer service langsung mantau. Gimana reaksi pelanggan? Suka nggak? Nah, feedback itu balik lagi ke sistem. Siklus ini muter terus, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa perlu ada campur tangan manusia. Perusahaannya benar-benar jalan dan berkembang sendiri. Tapi ada tapinya. Pertumbuhan secepat kilat ini ternyata punya sisi gelap. Medvi ini nggak cuma inovatif, tapi juga dibangun di atas praktik-praktik yang, sangat dipertanyakan secara etis. Untuk ngejar pertumbuhan, agen pemasarannya diperintahkan buat pakai cara-cara yang sangat menipu. Kita ngomongin soal video testimoni dari dokter yang ternyata cuma avatar AI alias palsu, terus mereka bikin foto sebelum sesudah pasien yang juga direkayasa. Ini bukan cuma masalah etika loh ya, ini udah masuk ranah hukum. Sampai akhirnya Medvi dapat surat peringatan resmi dari FDA, itu kayak BPOM-nya Amerika. Ini konsekuensi legal yang serius, jadi pengingat kalau secanggih apapun AI-nya, hukum tetap berlaku. Cerita ini ngebuktiin banget kutipan tadi. AI adalah daya ungkit. Dia bisa dipakai untuk membangun sesuatu yang sangat besar dan bernilai, tapi di saat yang sama bisa juga dipakai untuk memanipulasi dan menipu dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. AI itu cuma memperkuat niat penggunanya, mau itu baik ataupun buruk. Oke, cerita Medvi ini mungkin kedengarannya ekstrem ya, tapi jangan salah, ini bukan cuma kisah satu perusahaan. Ini adalah sebuah gambaran, sebuah preview tentang pergeseran besar di pasar kerja yang bakal ngaruh ke kita semua. World Economic Forum sudah memproyeksikan ini. Memang benar akan ada pekerjaan yang hilang seperti yang Anda lihat di sini. Tapi poin utamanya bukan itu. Lihat deh, pekerjaan baru yang tercipta itu jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi, ancaman sebenarnya bukanlah AI akan menggantikan pekerjaan Anda, melainkan orang yang mahir menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak. Masa depan adalah milik karyawan yang di-upgrade oleh AI atau AI Augmented Employee. Terus gimana caranya biar kita bisa jadi seorang profesional yang di-upgrade oleh AI, biar kita nggak ketinggalan kereta? Semuanya dimulai dari hal yang paling dasar tapi justru paling sering diremehkan, yaitu mengubah cara kita ngobrol sama AI. Kebanyakan orang kalau pakai AI, prompt-nya ya yang dasar kayak gini. Hasilnya? Ya biasa aja, cuma daftar nama. Sekarang, bandingkan dengan pool prompting.
Kita ngomong ke AI seolah-olah dia ahli. Kita kasih tugas, dan kita bilang, kalau butuh info lebih, tanya aja ke saya. Bedanya kerasa banget kan? Di sini, kita nggak cuma nyuruh, tapi kita ngebimbing AI buat narik informasi terbaik dari kita. Persis kayak ngobrol sama konsultan ahli. Menguasai kerangka 4 langkah simpel ini bisa langsung menempatkan Anda di jajaran 10% pengguna AI paling top. Gini caranya. Pertama, kasih peran. Ini penting banget biar AI jadi spesialis. Kedua, kasih konteks. Biar AI tahu kenapanya. Ketiga, sebutin tujuan. Ini biar AI tahu hasil akhirnya mau dipakai buat apa. Dan yang terakhir, ini kuncinya, minta klarifikasi. Ini yang mengubah monolog jadi dialog. Inilah bedanya antara cuma nyuruh asisten dan berkolaborasi bareng seorang jenius. Nah, intinya apa? Dengan menguasai cara komunikasi yang benar ini, otomatisasi tingkat tinggi yang kita lihat di Medvi itu jadi makin gampang diakses setiap hari. Ini bukan lagi cuma buat para programmer. Kemampuan untuk membangun sistem cerdas sekarang dimulai dari kemampuan Anda menulis 1 kali prompt yang cerdas. Alat-alatnya sudah tersedia untuk kita semua. Dan seperti yang dibuktikan oleh Matthew Gallagher, pertanyaannya sekarang bukan lagi jika ini akan terjadi, tapi kapan dan oleh siapa. Pilihannya ada di tangan Anda. Mau jadi penonton atau mau jadi arsitek masa depan.